Alasan tak terduga di balik debat yang terjadi secara online antara penggemar BTS dan Taylor Swift. Apa kesamaan BTS dan Taylor Swift? Mereka adalah dua artis terbesar di dunia dan punya grup penggemar global dari seluruh dunia dengan ARMY dan Swifties Taylor Swift. Netizen bingung ketika kedua artis dan fandom mereka terhubung bersama karena drama online terkait sebuah tweet, tapi dengan plot twist yang kocak. Pada 8 Mei, seorang penulis dan editor memposting tweet rahasia tentang proyek mendatang yang akan dirilis pada bulan Juni. Dalam gambar itu, ia membagikan detail seperti pengumuman yang akan datang pada 13 Juni, tanggal publikasi pada bulan Juli, dan beberapa detail lainnya. Apa hubungannya dengan BTS dan Taylor Swift? Segera setelah tweet itu dibagikan, komentar dan retweet dipenuhi oleh ARMY dan Swifties. Keduanya percaya bahwa itu adalah artis mereka. Bagi BTS, sudah menjadi pengetahuan ARMY bahwa para idola tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah hati dan selalu ada makna di balik aktivitas mereka. Itu adalah gagasan bahwa halaman-halaman tersebut menambahkan tanggal debut BTS bersama dengan 13 Juni sebagai tanggal pastinya, tapi juga 9 Juli sebagai hari ulang tahun ARMY. Yang lain menunjukkan bahwa akun media sosial penerbit tampaknya menunjukkan status ARMY mereka. Untuk penggemar Taylor Swift, ada juga banyak teori dan postingan di media sosial yang sepertinya mengungkap bahwa sang idola akan merilis buku di masa mendatang. Seorang pengguna di Tumblr membagikan detail serupa tentang kenapa hal itu bisa berhubungan dengan sang idola, dengan 13 menjadi angka keberuntungan sang penyanyi. ARMY membagikan reaksi mereka terhadap perdebatan antara ARMY dan Swifties tentang siapa yang sebenarnya merilis buku itu. Ketika netizen melihat apa yang terjadi secara online, mereka tidak bisa menyembunyikan tawa mereka. Seorang penggemar mendapat perhatian setelah memposting video dengan judul lucu, menonton Swifties memesan memoir acak secara massal karena mereka mengira Taylor yang menulisnya, tapi sebenarnya itu adalah BTS. Dalam komentar, sementara beberapa menegaskan kembali bahwa matematika masuk akal untuk BTS, yang lain bercanda bahwa mereka tidak tahu hal ini akan terjadi, dan beberapa bahkan mengatakan penggemar harus menunggu pengumuman. Sementara penggemar menunggu pengumuman resmi, banyak yang merasa lucu bahwa kedua fandom menemukan sesuatu untuk mengonfirmasi bahwa artis mereka lah yang akan merilis buku itu. Yang kedua, netizen punya perasaan campur aduk tentang lagu kolaborasi Jimin yang akan datang. Jimin baru saja mengumumkan kolaborasi musik baru, tapi tidak semua orang bersemangat dengan lagu itu karena artis unggulan lainnya. Pada 9 Mei, Jimin diumumkan akan tampil di Angel Part 1, sebuah lagu untuk film Fast and Furious Fast X yang akan datang. Lagu ini juga akan menampilkan musisi Amerika Kodak Black, NLE Choppa, Chuuke, dan Mooney Long. Fast and Furious adalah franchise besar yang telah merilis film selama lebih dari 20 tahun. Menjadi sangat terkenal, meskipun ini bukan fitur Amerika Jimin dalam soundtrack film Hollywood, penggemar sangat senang karena ini adalah lagu orisinal baru. Jimin membuktikan dirinya sebagai artis solo dengan album debutnya, mengarsipkan banyak kesuksesan, memecahkan rekor, dan membuat yang baru, dan sekarang dia akan merilis lagu dengan artis lain seperti Kodak Black. Untuk film Hollywood, ini adalah langkah legendaris. Banyak yang mengakui susunan lagu itu agak acak mendiskusikan fakta tersebut dengan bercanda. Yang lain punya masalah yang lebih serius dengan beberapa artis yang ada di lagu itu. Kodak Black punya banyak masalah hukum sepanjang hidupnya dan yang paling banyak dibicarakan adalah tuduhan pelecehan yang dihadapi. Pada 2017, seorang gadis remaja menggambarkan pengalaman kekerasan dengan rapper yang tidak dia setujui. Akhirnya Kodak Black menandatangani kesepakatan pembelaan mengaku bersalah atas tuduhan penyerangan dan pemukulan tingkat pertama yang lebih rendah dalam kasus seksual. Rapper itu dijatuhi hukuman 46 bulan di federal karena berbohong pada dokumen pemeriksaan latar belakang yang berkaitan dengan senjata api, hanya melayani 10 bulan sebelum mantan Presiden Donald Trump meringankan hukumannya. Fans telah menyuarakan keprihatinan mereka, banyak yang menyatakan mereka tidak dapat mendukung rilis ini. Yang ketiga, Suga ungkap apakah para member BTS berkompetisi satu sama lain? Dalam sebuah wawancara baru dengan LA Times, Suga duduk untuk membahas segala sesuatu, mulai dari karir solonya sebagai Agusti hingga hubungan dengan sesama anggota BTS. Seperti yang diketahui ARMY, setelah hidup dan bekerja bersama selama bertahun-tahun, ikatan Suga dengan anggota BTS melampaui persahabatan dan lebih sebanding dengan sebuah keluarga. Ketika ditanya tentang apakah mereka menjadi kompetitif atas kesuksesan masing-masing, dia berbagi sifat sebenarnya dari hubungan mereka satu sama lain. Suga mengatakan,
Apakah kamu kompetitif dengan anggota keluargamu? Apakah kamu cemburu kalau ada saudara laki-laki atau perempuanmu melakukan dengan baik? Kami adalah saudara sejati, titik. Kalau aku melakukan dengan baik, itu bagus. Kalau anggota keluarga aku melakukan dengan baik, itu bahkan lebih baik, kata Suga. Benar-benar bahagia satu sama lain, bahkan hanya satu anggota yang berhasil berarti mereka semua berhasil. Waktu yang mereka habiskan bersama untuk mengejar satu tujuan membuat mereka tumbuh sangat dekat, Suga mengatakan. Kalau kamu tinggal selama 13 tahun di satu rumah di bawah satu atap 24 jam 7 hari, kamu menjadi sebuah keluarga. Banyak orang berpikir bahwa hubungan antara anggota band K-pop itu palsu, tapi itu tidak benar. Bagiku itu lebih seperti, "Oh Jimin, halo, kamu berhasil mencapai Hot 100, aku sangat bangga denganmu," kata Suga. Alih-alih bersaing satu sama lain, mereka semua saling menyemangati dan mendoakan yang terbaik untuk setiap anggota. Sementara itu, Suga menjawab apakah dia membiarkan orang tuanya mendengarkan sumpah serapannya dalam lagu. LA Times baru-baru ini merilis wawancara baru dengan Suga, karir solonya, dan masa depan BTS. Dia membahas bagaimana anggota BTS seperti keluarga baginya dan bahkan mengungkapkan apakah mereka bisa bersaing satu sama lain dalam pencapaian solo mereka atau tidak. Dia juga berbicara tentang keluarga aslinya, termasuk ibu dan ayah. Selama bertahun-tahun, penggemar telah belajar betapa berartinya orang tuanya baginya. Sebelumnya orang tua Suga tidak menyetujui mimpinya, tapi seiring berjalannya waktu, mereka memahami betapa pentingnya jalur karir baginya. Orang tua Suga adalah tokoh penting dalam kehidupannya dan BTS sehingga para anggota sering menyebut ayahnya dan suka menirunya. Dalam wawancara baru, dia menjawab bagaimana perasaannya ketika orang tua mendengar umpatannya dalam video musik Agusti. Suga mengatakan, "Aku tidak benar-benar membiarkan orang tuaku mendengarkan musikku sebelum dirilis karena ada begitu banyak kata-kata makian," kata Suga. Lagu-lagu Agustinya cenderung lebih banyak memaki daripada musik BTS. Suga mengatakan, "Orang tuaku hanya mendengarkan lagu-lagu BTS, semuanya baik-baik saja dengan kami. Bahkan seorang member BTS pun bisa merasa malu di depan orang tuanya." Tak hanya itu, Song terus ungkap bagaimana kolaborasi dengan Suga bisa terjadi. Ketika penggemar BTS dan The Rose melihat nama Woo-sung dicantumkan pada kredit lagu Agusti Snows featuring Ryuichi Sakamoto dan Woo-sung dari album terbaru Suga The Day, mereka sama-sama kaget sekaligus bersemangat. Mereka yang telah menonton film dokumenter Disney Plus Suga Road to the Day atau bahkan pernah menonton konser telah melihat beberapa cuplikan di balik layar saat Suga bekerja sama dengan mendiang komposer Jepang Ryuichi Sakamoto. Sekarang, Woo-sung telah membagikan beberapa informasi tentang bagaimana dia berkolaborasi dengan Suga untuk Snows. Di gala tahunan kedua Gold House, terus diwawancarai oleh E-talk. Woo-sung menjelaskan bahwa dia dan Suga sebenarnya adalah teman lama, keduanya adalah 93 liners. Woo-sung mengatakan, "Aku mengenal Suga dari 4-5 tahun yang lalu, kami berteman, kami seumuran." Suatu hari, Suga menghubunginya, menanyakan apakah Woo-sung akan menyumbangkan sebuah hook dan lirik untuk Snows. Woo-sung mengatakan, "Jadi ya, suatu hari dia memukulku dan berkata, 'Hei, aku punya lagu ini yang sedang aku kerjakan. Bisakah kamu mendengarnya?' Pasang hook dan beberapa lirik. Jadi ya, begitulah caranya itu terjadi. Tidak ada yang gila," kata Woo-sung. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.